Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Peringati Tahun Baru Islam, ribuan umat pawai mengelilingi kota Merauke. Terlibat kasus pencabulan, seorang polisi di Sorong dipecat. Bawang merah dan cabai di Merauke mahal. Harga sejumlah kebutuhan pangan di Pasar Rawamangun Merauke saat ini terus bergejolak. Bawang merah adalah salah satu bahan pokok yang kenaikannya mencapai 100%. Warga mengeluh karena 2 hari lalu, harga bawang merah di Pasar Rawamangun masih Rp40.000 per kilogram dan kini naik 2 kali lipat menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah itu disebabkan pasokan bawang merah dari Kendari, Sulawesi Tenggara berkurang. Sekarang bawang merahnya berapa sekarang per kilo nih? 80, Pak. 80 dari 40 itu ya? Iya. Kalau bawang putihnya? Dari ya sekarang 35. 35 ya? Iya. Nah itu kenapa sampai bisa mahal begitu, Pak? Katanya sih di sana itu lagi diekspor keluar. Ekspor itu, ini bawang dari luar ya? Dari luar. Begitu juga dengan harga cabai. Saat ini cabai kecil naik dari Rp120.000 per kilogram menjadi Rp130.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Minimnya pasokan bawang dan cabai dari petani lokal disebabkan gagal panen karena musim hujan yang hingga saat ini masih terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pembelian BBM bersubsidi tepat sasaran dengan menggunakan aplikasi akan segera diterapkan di Timika. Humas Pertamina Papua, Edi Mangun mengatakan, program ini bertujuan agar program BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran. Saat ini aplikasi Pertamina baru memasuki tahap pendataan dan pendaftaran, khususnya pemilik kendaraan roda 4, agar pemilik mendapatkan barcode yang nanti akan digunakan untuk membeli BBM bersubsidi. Sementara subsidi yang selama ini dilakukan pemerintah yang ditujukan kepada saudara-saudara kita yang memang menjadi target, ya, terutama sopir kendaraan angkutan umum, seperti apa yang ada di Perpres 191 tahun 2014 itu ternyata lebih banyak lari keluar, tidak tepat sasaran. Makanya pemerintah Pertamina itu mengambil inisiatif untuk melakukan program pendataan dan pendaftaran yang bisa dilakukan seperti kita lihat di sini itu lewat website, sekali lagi website subsiditepat.mypertamina.id. Sekali lagi ya, ini website, bukan aplikasi yang kita bisa lihat di HP misalnya, pada aplikasi My Pertamina. Nah, yang paling penting setelah nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudara mendaftar, ini akan dikirim ke Jakarta untuk dilakukan verifikasi. Nah, verifikasi itu nanti pemerintah menentukan. Dasarnya adalah Perpres. Jadi Perpres itu terkait siapa yang berhak. Jenis kendaraan CC berapa misalnya. Pemilik kendaraan juga diminta mendaftar di situs My Pertamina dengan mencantumkan data STNK dan kartu tanda penduduk. Selanjutnya, data pelanggan akan diverifikasi. Bila layak, pelanggan akan mendapatkan barcode yang akan dipakai saat pembelian BBM subsidi di SPBU. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Keinginan warga Papua Selatan untuk menjadi provinsi sendiri akhirnya menjadi kenyataan. Selama 20 tahun warga mengidamkan pemekaran wilayah sehingga perekonomian bisa lebih maju dan mensejahterakan rakyat. Kini Provinsi Papua Selatan sudah terbentuk dan berbagai persiapan sedang dilakukan, termasuk rencana pendirian kantor gubernur.
Salah satu yang dipilih adalah bekas rumah dinas Bupati Merauke dan Hotel Asmat yang keduanya terletak di Jalan Trikora. Sejumlah warga yang ditemui mengatakan kedua tempat ini bisa menjadi pilihan ideal untuk membangun kantor gubernur baru. Hanya ada itu, kita mau bikin apa? Ya, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan, ya kita ikut saja. Buat saya mau dimanapun kantor gubernur sementara ini, yang penting lahannya tidak harus menyulitkan, ya saya pikir nggak ada masalah. Tapi kalau letak untuk strateginya gimana dok? Kalau Ya, buat saya itu bukan kepentingan saya, buat saya nggak ada masalah mau taruh di mana saja, nggak ada masalah. tapi sebagai warga masyarakat artinya yang akan berurusan dengan birokrasi provinsi seperti apa dok? Artinya melihat ini. Ya sekarang kan permasalahannya adalah kebutuhan lahan ini yang kita lihat untuk Merauke ini cukup sulit. Jadi saya pikir untuk sementara ini kan kedepannya mungkin kantor gubernur bukan di situ kok. Iya. Ini kan sementara ya dok Ini ya? kan sementara. Jadi saya bilang ya sementara ini apa yang ada itu saja yang kita manfaatkan. Posisi sementara kantor gubernur tersebut. Kalau menurut saya ya pantas strategis di tengah-tengah kota. Tengah-tengah kota. Ya. Jadi kalau untuk Hotel Aspat juga cukup untuk itu. Ya, cukup bagus juga. Alasannya mendasar seperti itu apa kak? Ya seperti apa? Artinya memang letaknya yang memang strategis. Ya, letaknya yang strategis, tidak jauh. Pas di tengah-tengah kota lah. Bisa terjangkau. Bisa tergantung oleh semua warga ya. Iya, siap. Pemerintah pusat saat ini sudah menyiapkan 1.000 ASN untuk provinsi baru. Dari jumlah tersebut, 80% dialokasikan untuk orang asli Papua dan sisanya 20% dari non-asli Papua. Diundangkan kan kita sosialisasi karena Pak Mendagri ini memberi saya tugas dengan timnya untuk segera sosialisasi untuk lihat juga kunjungan lapangan untuk melihat persiapannya. Nah, kalau hari ini kan mulai dari Nabire, kemudian di Wamena, hari ini terakhir di Merauke dengan semua infrastruktur yang dihibahkan itu pinjam pakai maupun dihibahkan, ini yang kita pakai untuk proses penataan penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan pemilihan gubernur definitif di tahun 2024. Jadi saya pikir nanti setelah kami pulang kita akan evaluasi, ya kita berharap dari 3 yang kami datangi kita akan lihat kira-kira seperti apa dukungan pemerintah daerah, lalu kita akan tentukan kalau bisa kami hadirkan Pak Presiden itu lebih baik lagi untuk melakukan peresmian provinsi, tapi kita pusatkan di satu titik dengan sekali pelantikan pejabat gubernurnya. Kira-kira targetnya bulan berapa? Sebenarnya kan kalau sudah proses penandatanganan Pak Presiden itu kan targetnya kan 6 bulan ke depan. Hanya saja kalau Pak Presiden sudah tanda tangan berarti kita harapkan ini lebih cepat jalannya nih. Lebih cepat. Makanya kita sudah siapkan rancangan APBD mini. Dari Kemendagri sudah siapkan rancangan APBD mini untuk pelaksanaan proses perjalanan pemerintahan. Saat ini jumlah ASN yang mendaftar untuk mengisi pemerintahan Provinsi Papua Selatan masih sedikit. Merauke sendiri terpilih menjadi ibu kota provinsi dan akan mulai beroperasi setelah Presiden melalui Kemendagri melantik penjabat gubernur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.